Untuk menjadi yang setia, tak perlu harus menjadi orang pertama. Namun orang setia itu terletak kepada siapa yang kuat bertahan sampai akhir di saat keadaanmu sedang sulit. Dan inilah ceritaku. Di kesempatan pada kali ini saya mengagendakan untuk melakukan pendakian bersama tim dari Zeri Adventure. Dan pada hasil rapat pada hari ini kami sepakat untuk melakukan pendakian berlima ke gunung yang masih ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Gede. Dan kita memutuskan untuk melakukan pendakian tersebut melalui via Gunung Putri. Kalau ini doang, kalau nyalik doang di kiri kira-kira ada kan nih gitu. Gimana? Berat, Cok. Nomornya tadi mana? Aduh lah, lapar gua. Yuk lah. Ya. Setelah kita terbangun dari mimpi yang singkat di base camp Pak Anwar, kita terbangun dan memulai sarapan. Ada juga yang mandi. Ngomong-ngomong soal base camp Pak Anwar, saya kira base camp ini cukup enak dan cukup nyaman. Kamarnya banyak walaupun kami kebagian tidur di luar. Di sini kita bisa beli makan, bisa beli dan sewa peralatan pendakian, bisa ngecas, dan di sini juga jual souvenir khas Gunung Gede Pangrango. Pada pendakian kali ini, kami menargetkan sampai ke Surya Kencana sebelum asar. Bisa berubah sesuai keadaan juga. Yang penting kita sampai sebelum maghrib. Karena kalau sudah lewat maghrib, keadaan trek akan gelap dan kita pun kurang persiapan juga untuk melakukan trek dalam keadaan gelap. Kapten, kuat kapten. Oh iya, sebelumnya saya mau kenalin dulu siapa saja rekan pendakian saya pada kesempatan kali ini. Yang pertama ini adalah kapten, salah foto. Ini nih, si kapten.
Yang ini Zul. Dan ini Ropi. Dan ini sebut saja The Prince. Dan ini ya ini saya. Oke, lanjutkan. Capek bosku. Kapten lemah, kapten. Sesampainya kami di pos 1, di sini kami hanya istirahat sebentar karena keadaan pun sudah ramai. Jadi kami memutuskan untuk tidak berlama-lama di sini. Jika ada yang lelah atau capek, kami memutuskan untuk melipir dan beristirahat di pinggir jalur pendakian seperti biasanya. Kir, gue foto Kir, lu sendiri Kir. Nanti bisa tas. Ini dari apa? Yuk. Jangan ngelawan dong ini. Teko lemah ya. Main-main.
saya sampai tertidur di pinggir jalur pendakian. Kami berdua kelamaan sampai di pos 4. Di sini kami beli gorengan dan beli kopi. Mungkin ketiga rekan kami yang lainnya sudah sampai di Surya Kencana dan telah membangun tenda. Jadi kami berdua langsung melanjutkan perjalanan agar tidak kelamaan di jalur pendakian. Ayo bikin yuk. Ayo mata air mas. Puncak. Setelah kita selesai makan, saya dan kedua teman saya memutuskan untuk pergi ke puncak. Yang padahal tadinya saya sudah tidak ada niatan untuk ke puncak. Karena tadi malam mendadak saya terkena masuk angin. Dan alhamdulillah karena tidur panjang saya tadi malam, pagi ini saya segar dan siap untuk pergi ke puncak. Jarak dari tempat camp kami ke puncak Gunung Gede kira-kira 40 menit. Saya kira bisa lebih cepat, tetapi rekan saya mendadak mules dan akhirnya kami break kurang lebih 5 menit. Wow, setelah kami melakukan perjalanan yang sangat panjang dari rumah sampai ke puncak Gunung Gede ini, dan pada akhirnya kami bisa juga sampai di tempat ini. Drama-drama kecil seperti teman yang mendadak tidak jadi ikut hingga pendakian yang hampir jadi wacana. Lalu cerita pendaki yang turun saat kami masih di base camp yang terkena serangan hipo, sampai ada yang kesurupan dan melihat pocong. Sampai serangan mental saya yang ketika menunggu teman saya yang tertinggal saat mendaki tadi, hingga kemacetan panjang di jalur trek pendakian saat long weekend. Sampai saya tidak mood untuk mengambil video.
Mungkin ini akan menjadi cerita yang panjang saat nanti saya turun dan menceritakan pada teman dan sanak saudara saya nanti. Tapi apapun itu, memang Gunung Gede Pangrango ini memiliki aura yang setiap pendaki berkunjung akan selalu ingin mengunjunginya lagi. Mungkin teman-teman yang lain yang pernah berkunjung ke sini merasakan hal yang sama. Dalam video ini, untuk semua rekan-rekan dan semua pihak yang terlibat, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.